warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Pratasari, mahasiswa magang 3 Universitas PGRI Semarang. Selamat pagi anak-anak, gimana hari ini kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, presensi pada pagi hari ini sudah secara otomatis ya anak-anak yang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, jadi sudah secara otomatis berpresensi. Ya. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Ya, di pagi yang cerah ini kita harus tetap semangat meskipun kita ada di rumah saja. Ya, di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita doakan negeri kita semoga cepat hilang corona ini dari negeri kita dan dari dunia, agar kita bisa bersekolah tatap muka lagi. Ya, Ibu tunjukkan ya beberapa video-video yang kalian harus tonton dan cermati dengan baik-baik. Ya, saya adalah anak orang biasa, anak biasa dari Pacitan yang kemudian menjadi tentara, menteri, dan kemudian dipilih sejarah untuk memimpin bangsa Indonesia. Menjadi presiden dalam landscape politik di mana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri dalam demokrasi 240 juta adalah suatu proses belajar yang tidak akan pernah ada habisnya. Tentunya dalam 10 tahun saya banyak membuat kesalahan dan kekhilafan dalam melaksanakan tugas. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya manusia biasa. Di mimbar yang mulia, idza syariba ahadukum falyashrab biyamini, kalau minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa ya'kulu bishimalihi, karena setan minum dan makan pakai tangan kiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, hadis riwayat Muslim. Siapa yang minum berdiri sebelum ditelan, muntahkan dulu. Minum dulu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafiz ketika dia sedang berjalan dikasih orang air minum, jongkok dia. Habib Ali Al-Jifri ketika sedang berdiri dikasih orang air minum, jongkok dia. Sekarang minum berdiri. Pergi ke hotel acara makan minum berdiri. Payah membedakan antara yang makan dengan yang dimakan. Sapi minum berdiri, yang makan sapi itu diri juga. Menteri Kabinet Kerja, hadirin tamu undangan yang berbahagia, segenap rakyat Indonesia, dimanapun saudara-saudara berada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa... Ya, dari video yang sudah kalian tonton tadi, apa pendapat kalian? Termasuk jenis video apa sajakah itu? Ya, dalam video tersebut terdapat pidato, ceramah, kultum, sambutan. Kalian pernah mendengar atau melihat pidato, ceramah, kultum, dan sambutan itu di mana saja? Ya, biasanya pidato, ceramah, kultum, dan sambutan itu bisa kita lihat atau didengar di televisi, di sekolah, di lapangan, di YouTube, di radio, dan masih banyak lagi. Ya, apakah kalian tahu apa persamaan dari pidato, ceramah, kultum, dan sambutan itu? Siapa yang tahu? Ayo. Ya. Pidato, ceramah, kultum, dan sambutan itu
termasuk jenis berbicara di depan umum. Dan selanjutnya, apakah kalian tahu apa saja perbedaannya? Ya, kalau pidato itu termasuk ibu dari ceramah, kultum, dan sambutan. Sedangkan ceramah, kultum, dan sambutan itu termasuk anak atau jenis-jenis dari pidato. Ya, ada lagi perbedaannya. Perbedaan dari ceramah, kultum, dan sambutan. Apakah kalian tahu? Ya baik, kalau ceramah itu temanya bisa apa saja. Seperti tema kesehatan, politik, hukum, dan lain sebagainya. Kalau kultum itu berfokus hanya tentang agama. Sedangkan sambutan biasanya dilakukan sebelum acara dimulai. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah kalian tahu apa itu ceramah? Siapa yang tahu? Ya, ceramah adalah jenis berbicara di depan umum untuk memberikan informasi kepada pendengar atau pembaca dan memberikan juga ilmu kepada pembaca atau pendengar. Dalam ceramah terdapat jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsinya. Di dalam ceramah, tujuan atau fungsinya untuk apa? Apa untuk informasi, edukasi, pengetahuan, atau hiburan? Kedua, ada informasi berdasarkan format penyajian. Seperti yang kita ketahui dulu, format penyajian secara langsung, seperti di sekolah, di kantor, di lapangan. Seiring berkembangnya zaman, format penyajian bisa melalui TV, radio, YouTube, dan media sosial lainnya. Ketiga, ada berdasarkan lokasi ceramah. Dibedakan lingkupnya dari yang terkecil, mulai dari RT, RW, desa, dan yang lebih tinggi lagi ada kecamatan, kabupaten, provinsi. Keempat, ada informasi berdasarkan bidang kehidupan. Dalam kehidupan manusia, banyak bidangnya seperti kesehatan, sosial, budaya, politik, dan hukum. Kelima, ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Jadi, kepentingan ceramah itu untuk apa? Apa untuk keselamatan pembaca, peluang, perubahan kehidupan pembaca, atau tips-tips untuk pembaca. Selanjutnya ada bagian-bagian dari ceramah yang kalian harus cermati dengan baik-baik. Pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada salam seperti Assalamualaikum, salam sejahtera. Selanjutnya ada sapaan seperti yang terhormat, yang saya hormati. Yang terakhir ada ucapan puji syukur seperti puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya ada isi. Berisikan tentang ceramah yang ingin disampaikan. Ketiga ada penutup. Berisi tentang penegasan kembali apa manfaat dari ceramah yang disampaikan. Ucapan terima kasih
dan salam penutup. Ceramah memiliki ciri-ciri kebahasaan yang berbeda. Apa saja itu? Apakah kalian tahu? Ya, yang pertama ada menggunakan kata ganti orang. Kata yang menggantikan nama orang, seperti contohnya, saya memiliki nama Anyo yang digantikan dengan saya atau aku. Dan dalam contoh kata ganti orang itu terdapat aku, dia, kamu, saya, kami, mereka, dan lain sebagainya. Kedua ada menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis adalah kata-kata yang khas dalam sebuah tema. Contohnya, ceramah yang membicarakan kesehatan. Jadi, kata-kata khasnya seperti imunitas, stamina, vitamin, dan lain sebagainya. Ketiga ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan hubungan temporal. Kata yang menunjukkan sebab akibat seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, maka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang menunjukkan kata temporal seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Keempat ada penggunaan kata mental, yaitu kata kerja yang sedang melakukan sesuatu seperti menyapu, bersepeda, mengepel, dan lain sebagainya. Kelima adalah menggunakan kata-kata persuasif, yaitu mengajak atau membujuk, biasanya menggunakan partikel akhiran lah, seperti kembalilah, makanlah, minumlah. Cara menulis ceramah yang baik. Untuk bekal kalian dalam membuat teks ceramah, kalian harus memperhatikan. Yang pertama ada menentukan topik. Topik adalah apa yang ingin kalian sampaikan. Contohnya topik kesehatan, topik norma, topik kebersihan, dan lain sebagainya. Kedua ada menunjukkan tujuan. Untuk apa ceramah itu disampaikan? Tujuan ceramah ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ada 3 jenis, yaitu tujuan informatif, berisi informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar. Kedua ada tujuan persuasif, berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Ketiga ada tujuan rekreatif, dibuat untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Sedangkan tujuan khususnya itu lebih terarah atau lebih terfokus. Yang terakhir ada menggunakan kerangka ceramah. Penggunaan kerangka ceramah itu memudahkan kalian dalam menyusun atau membuat teks ceramah. Ya, di era seperti sekarang ini, corona yang semakin merajalela, angka kematian yang terus naik, dan angka kesembuhan yang semakin menurun. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Bila kita ingin keluar rumah, memakai masker. Dan selalu biasakan cuci tangan setiap hari. Ya. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan?
Ya, kesimpulan pada pagi hari ini kita mempelajari tentang ceramah. Ceramah itu biasanya dilakukan di depan umum dan dilihat oleh semua orang. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, pembacaan pidato tidak hanya secara langsung, bisa secara virtual seperti laman YouTube dan media sosial lainnya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Jika tidak ada, Ibu tutup ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.